Rokok cerutu berbeda dengan sigaret biasa karena menggunakan lembaran daun tembakau yang dilinting tanpa dicacah. Isinya lebih padat dan harganya lebih mahal. Tidak hanya itu, cara mengonsumsinya pun tidak bisa sembarangan. Ingin tahu bagaimana cara menikmatinya? Simak tayangan video ini. Tak hanya itu, Anda juga bisa tahu jenis-jenis serta merek cerutu yang nikmat. Jika diibaratkan, cerutu di dunia rokok sama dengan kopi luwak di dunia perkopian, mewah. Pasalnya, di beberapa negara, produk olahan tembakau yang satu ini sudah bukan lagi menjadi gaya hidup, tapi juga sebagai simbol status sosial. Karena itu, satu batang merek cerutu yang murah saja bisa dibanderol hingga 2 atau 3 kali lipat harga satu pak sigaret biasa. Selain itu, rokok yang satu ini juga tidak dijual dengan bebas di toko kelontong atau supermarket. Mahalnya harga cerutu disebabkan karena kualitas bahan bakunya yang berbeda dengan rokok biasa. Selain itu, komposisi dan cara pembuatannya pun tidak sama dengan tembakau sigaret atau pipa. Bila Anda memiliki dana yang cukup dan tertarik mencoba menghisap rokok ini, jangan terburu-buru membelinya. Menikmati cerutu tidak bisa sembarangan. Tidak semudah rokok yang tinggal dibakar dan dihisap asapnya. Karena itu, pelajari terlebih dahulu seluk-beluk tentang cerutu pada tayangan ini. Semoga setelah melihat tayangan ini, Anda menjadi paham dan bisa menikmati olahan tembakau yang satu ini dengan lebih baik. Sudah tidak sabar, mari kita simak pembahasan berikut. Tapi seperti biasa sebelum lebih lanjut saya mohon Anda bantu subscribe channel ini Frani26 Channel, like dan berikan komentarnya. Terima kasih dan selamat menyimak. Apa itu cerutu dan apa perbedaannya dengan rokok biasa? Menurut sejarah, cerutu atau cerutu sudah dikonsumsi oleh suku Indian pada saat Christopher Columbus tiba di San Salvador pada 1492. Columbus pun memperkenalkan kebiasaan tersebut kepada orang Eropa. Sebelum maraknya tembakau yang dilinting dengan kertas, orang-orang Eropa merokok cerutu. Meski sama-sama merupakan hasil pengolahan tembakau, cerutu memiliki banyak perbedaan jika dibanding rokok biasa. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, struktur, dan kadar zat yang terkandung di dalamnya. 1. Bahan baku. Jika menilik dari bahan baku yang digunakan, cerutu hanya menggunakan lembaran daun tembakau yang dibelah dan difermentasi. Berbeda dengan sigaret yang menggunakan cacahan daun tembakau kering. Tidak hanya untuk isian di dalamnya, pembungkus cerutu juga menggunakan daun tembakau bukan kertas. Kualitas daun Nicotiana tabacum yang digunakan pun tidak sembarangan. Cerutu hanya menyertakan daun dengan kualitas terbaik dan tanpa batang. Berbeda dengan rokok yang masih menyisakan batang daun di produknya. 2. Proses pembuatan. Dalam sebuah video dokumenter tentang industri cerutu di Kuba, diceritakan bahwa butuh paling tidak 2 hingga 3 tahun untuk membuat produk rokok ini. Selain itu, semua prosesnya dilakukan dengan tangan. Pertama-tama setelah dipanen, daun tembakau akan dikeringkan. Kemudian, daun-daun kering ini akan difermentasi lalu disortir menjadi daun isian dan pembungkus. Daun-daun yang lolos quality control akan dibelah untuk dipisahkan batangnya. Setelah itu, potongan tersebut dikelompokkan menjadi potongan daun sebelah kanan dan kiri. Jika Anda bingung mengapa daun di atas dikelompokkan menjadi potongan kanan dan kiri, ternyata gunanya adalah pada saat pelintingan. Agar bisa dilinting dengan rapi, tembakau pembungkus potongan kanan hanya membungkus tembakau isian kanan. Begitu pula sebaliknya. Setelah itu, daun isian disimpan dalam kotak kayu hingga menua selama 1 hingga 2 tahun. Setelah siap, daun akan disortir berdasar ukurannya. Sementara, daun pembungkus tidak melewati proses penuaan dan langsung digunakan setelah dibelah. Batang-batang cerutu tersebut kemudian diberi label dan dibungkus. Beberapa merek yang mahal bahkan memasukkannya ke dalam kotak kayu untuk menjaga kelembaban tembakau. 3. Struktur. Biasanya, sebatang sigaret terdiri dari kertas pembungkus, tembakau cacah, dan filter jika ada. Kertas pembungkus yang digunakan tidak sama dengan kertas untuk buku tulis, melainkan kertas berbahan selulosa asetat. Tidak hanya untuk kertas pembungkus, bahan tersebut juga digunakan untuk membuat filter. Dalam sebuah cerutu, strukturnya adalah filler, binder, dan wrapper. Filler merupakan isian,
Binder berfungsi mengikat isian agar tidak lepas, dan wrapper adalah pembungkusnya. Ketiganya berbahan baku daun tembakau. Filler menggunakan tembakau yang sengaja dibuat menjadi isian. Sementara binder dan wrapper menggunakan daun untuk bungkus. Bedanya, binder menggunakan bagian daun yang dekat dengan batang karena lebih kuat. Saat sudah dibungkus, seruto biasanya memiliki dua ujung. Bagian ujung yang agak cembung biasa disebut cap, tempat mulut menghisap asap. Sementara bagian dengan ujung datar disebut pot, tempat daun dibakar. Bagian tengah biasa disebut body. 4. Kadar zat dalam cerutu. Karena sama-sama produk olahan tembakau, baik rokok maupun cerutu mengandung zat bernama nikotin serta menghasilkan tar jika dibakar. Memang proses fermentasi menurunkan kadar nikotin, tapi jumlah tembakau pada sebatang seruto lebih banyak dibanding sigaret biasa. Karena itu, kadar nikotin dan tar pada sebatang seruto jauh lebih tinggi. Cerutu tidak seperti sigaret yang harus mencantumkan kadar nikotin dan tar di bungkusnya. Tapi diperkirakan, satu batangnya mengandung nikotin dan tar seperti sebungkus sigaret biasa. Jenis-jenis rokok cerutu. 1. Berdasarkan bentuk dan ukuran, Parejo merupakan bentuk standar yang paling banyak ditemui di pasaran. Parejo berbentuk silinder dengan cap tumpul dan pot datar. Diameter pot dan capnya sama. Panjang standar Parejo sekitar 15 cm dengan diameter 14 hingga 17 mm. Bentuk standar ini biasanya dikenal juga dengan nama Corona. Parejo yang lebih pendek dari standar biasanya disebut Petit Corona sementara yang lebih panjang disebut Churchill, Panetela, dan Grand Corona tergantung diameternya. Ada juga Petit Corona dengan diameter yang lebih besar biasa disebut Robusto. Chisel memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan Parejo, terutama Corona. Bedanya, bagian capnya tidak bundar tapi seperti ujung peluit. Sama seperti Parejo, bagian pot pada Chisel juga datar cut fit. Torpedo biasanya berukuran 14 hingga 15 cm dengan diameter pot sekitar 20 mm. Pada jenis ini, diameter pot dan bodinya sama, namun mendekati bagian cap akan mengerucut. Selain itu, tidak seperti dua jenis sebelumnya yang memiliki pot datar, Torpedo memiliki close fit sehingga agak tumpul dan tertutup. Jenis seruto ini sudah jarang diproduksi di dunia. Presidente, jenis ini mirip dengan Torpedo, memiliki ujung yang mengerucut dan diameter bodi yang lurus. Hal yang membedakan adalah potnya, sebab berbentuk seperti kerucut yang terpotong. Jenis ini memiliki panjang 15 hingga 16 cm dengan diameter sekitar 18 mm. Pyramid memiliki bentuk yang mengerucut dari pot ke capnya sesuai dengan nama. Pyramid memiliki cut fit sehingga bentuknya datar. Beberapa produsen sering mengaku membuat Torpedo, padahal yang mereka buat sebetulnya Pyramid. Ukuran yang paling banyak ditemui memiliki panjang 15,6 hingga 16 cm dengan diameter pot 16 hingga 17 mm. Pyramid dengan panjang sekitar 13 hingga 14 cm biasanya disebut Delicioso. Perfecto merupakan seruto pendek dengan panjang hanya 10,1 hingga 13,5 cm dengan diameter 17,1 mm. Bentuknya mirip Presidente, hanya saja bagian bodinya menyempit seperti Pyramid. Culebra, dalam bahasa Spanyol berarti ular. Bentuknya berkelok sesuai namanya karena terdiri dari 3 panetela yang dikepang menjadi satu. Sama seperti Torpedo, Culebra sudah jarang diproduksi di dunia. Cigarillo memiliki ukuran yang paling mendekati rokok biasa. Panjangnya hanya sekitar 8 cm sementara diameternya sekitar 7,9 mm. Cigarillo memiliki cut fit tanpa cap, jadi tidak perlu dipotong. 2. Berdasarkan warna, Candela Double Claro memiliki warna hijau pucat dengan serat-serat daun yang masih jelas terlihat. Claro memiliki warna yang mirip Candela hanya saja lebih merah. Colorado Claro diproses seperti Candela, tanpa fermentasi dan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Bedanya adalah waktu pengeringannya yang lebih lama, sehingga warnanya menjadi coklat terang. Colorado, jenis ini diproses sama seperti Claro, dijemur di bawah penutup jaring. Bedanya adalah waktu pengeringan yang lebih lama, membuat warna daunnya coklat dan terlihat guratan serat daunnya. Colorado memberikan aroma manis yang sangat lembut.
Colorado Maduro. Lebih gelap dari Colorado tapi tidak segelap Maduro. Jadi serat-serat daun masih bisa terlihat. Maduro berwarna coklat kehitaman karena mengalami proses penuaan dan fermentasi dalam kotak kayu. Oscuro berwarna nyaris hitam karena mengalami proses penuaan dan fermentasi yang lebih lama dari Maduro. Cara menyimpan dan mengonsumsi rokok cerutu. Jika Anda ingin menjadi penikmat rok. 1. Cara menyimpan cerutu. Untuk menyimpan rokok cerutu, Anda membutuhkan humidor. Humidor merupakan kotak penyimpanan yang berfungsi untuk menjaga kelembaban cerutu. Biasanya di dalamnya terdapat higrometer. Ukurannya bisa bermacam-macam, dari yang kecil dan muat 10 atau 20 batang hingga sebuah ruangan. Bahan yang digunakan untuk membuat humidor biasanya adalah kayu yang telah diseasoning. Seasoning adalah proses membuat kayu tetap lembab tapi tidak basah selama beberapa hari menggunakan air suling. 2. Cara memotong cerutu. Sebelum mengonsumsi olahan tembakau ini, pastikan Anda memiliki pemotong cerutu, cigar cutter, atau puncer. Tanpa alat tersebut, jangankan menikmati cerutu, menyedotnya saja tak akan bisa dilakukan. Memotongnya juga tidak bisa sembarangan. Jika salah, lintingan bisa tercerai-berai. Jika Anda ingin memotong cerutu, pastikan hanya memotong sebagian besar capnya. Ada 3 cara pemotongan, yaitu straight cut, round cut, dan V-cut. Untuk straight dan V-cut, potong secara vertikal. Sementara untuk round cut, gunakan cigar puncher. Sesuai namanya, straight cut menggunakan pemotong dengan bentuk lurus. Jadi hasil potongannya rata dari atas hingga ke bawah, memberikan ruang untuk udara lewat cukup besar. Sayangnya, teknik ini paling sulit karena risiko memotong seluruh cap cukup tinggi. Teknik round cut relatif lebih aman dan mudah dibanding sebelumnya. Anda cukup menekan pisaunya ke dalam cap dan melubanginya. Ruang untuk udara lewat lebih kecil jika dibanding straight cut. Teknik ketiga menggunakan pemotong dengan pisau yang berbentuk V. V-cut memotong cap ke dalam sehingga membentuk cekungan tajam, memberi ruang udara lewat yang besar. Sayangnya, tidak semua merek dapat dipotong dengan cara ini karena cap yang terlalu pendek. 3. Cara menghisap rokok cerutu. Tidak hanya menyimpan dan memotong saja, menikmati rokok cerutu pun ada caranya. Jika Anda lihat di film-film seperti The Godfather atau James Bond, mungkin Anda menyadari bahwa olahan tembakau yang satu ini biasanya dinikmati saat santai. Hal tersebut dikarenakan seruto tidak terbakar dengan mudah seperti sigaret. Bukan hanya itu, olahan tembakau mewah ini juga tidak mudah padam saat menyala dan baru habis sekitar 1 jam atau lebih. Jadi lakukan di waktu senggang dan di dalam ruangan agar lebih mudah menyala. Merek-merek rokok cerutu yang populer. Meski ada banyak negara yang memproduksi jenis rokok ini, merek-merek dari Kuba mendominasi jajaran cerutu kualitas premium. Tapi tidak hanya cerutu yang berasal dari luar negeri. Di bawah disebutkan juga merek-merek dalam negeri. 1. Merek rokok cerutu luar negeri. Monte Cristo merupakan cerutu Kuba kelas menengah dengan banyak varian dan jenis. Monte Cristo biasa melabeli produk mereka dengan nomor. Harga cerutu mereka bervariasi, dari $9 Amerika hingga $20 Amerika per batang. Ada juga beberapa varian lebih mewah yang dijual sebagai edisi terbatas dalam satu paket berisi 20 batang. Monte Cristo ini juga salah satu merek yang masih memproduksi cerutu bentuk torpedo, yaitu Monte Cristo No. 2. Gurja, berasal dari Honduras. Gurja terkenal karena kerap merilis cerutu edisi terbatas dengan harga yang selangit. Hingga 2019, produk termahal yang pernah mereka rilis dibanderol dengan harga $1.150 Amerika per batang. Hal yang menjadi ciri produk mereka adalah pembungkus Maduro. Cohiba merupakan merek cerutu kualitas premium yang telah lama terkenal di industri cerutu Kuba. Produk-produk mereka biasanya berada di kisaran harga $20 hingga $350 Amerika per batang. Seperti Gurja, mereka juga kerap merilis produk keluaran terbatas. Padron merupakan produk dari perusahaan keluarga yang beroperasi di Miami, Florida, Amerika Serikat. Meski perusahaan asal Amerika Serikat, manufaktur produknya berada di Nicaragua. Produk-produknya biasanya berbentuk robusto dan dibanderol dengan harga $25 hingga $30 Amerika. Upmann
merupakan salah satu produk dari Habanos. Produk-produk Upman diproduksi di Kuba sementara kantor pusatnya terletak di Jerman. Cerutu Upman memiliki berbagai pilihan bentuk, bahkan seperti Monte Cristo. Mereka memiliki cerutu bentuk torpedo. Merek rokok cerutu dalam negeri, Ramayana, merupakan produk perusahaan asal Jember, PT Tanu Martani. Ramayana memiliki 3 jenis bentuk dan ukuran, yaitu Cigarillo, Corona, dan Super Corona. Adipati, konon merupakan favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan X. Adipati berbentuk Corona dan dijual dalam kemasan isi 5 dan 10. Ada 4 varian bentuk Adipati yang bisa Anda temukan. Corona, Panetela, Double Corona, dan Slim Panetela. Sama dengan Ramayana, cerutu ini juga merupakan produk PT Tanu Martani. Senator, dijual dengan kemasan isi 10 dan dirilis pertama kali pada 1952. Produk ini merupakan satu-satunya cerutu berbentuk Presidente yang dibuat di Indonesia. Mundi Victor Bohem, dirilis di tahun yang sama dengan Senator. Merek ini merupakan satu-satunya produk Tanu Martani yang memiliki bentuk torpedo. Mundi Victor Bohem dijual dalam kemasan isi 10, tapi Anda dapat menemukan kemasan isi 5 batang dengan nama Mundi Victor Sak. Wismilak, merupakan produk cerutu Robusto yang dijual per batang. Produk ini awalnya dirilis pada tahun 2000, tapi pada 2013 Wismilak mengeluarkan versi premium Selection. Jarum Cigarillos, merupakan produk yang cukup unik sebab tetap menggunakan cengkeh di dalam fillingnya. Bagi Anda yang tertarik, jarum Cigarillos tersedia dalam kemasan berisi 6. Pertimbangkan baik-baik info di atas sebelum mengonsumsi rokok cerutu. Setelah membaca artikel di atas, kini Anda sudah tahu bahwa mengonsumsi cerutu tidak semudah rokok biasa. Ada peralatan tambahan yang harus Anda siapkan seperti humidor dan pemotong cerutu. Cara hisapnya pun harus hati-hati. Jangan sampai sembarangan agar tetap nikmat. Penulis, Bayu Seto. Muhammad Bayu Seto merupakan alumni Ilmu Hubungan Internasional UMI. Lelaki dengan hobi menulis ini sempat terjun di bidang film pendek sebagai scriptwriter dan sutradara dan memenangkan beberapa penghargaan. Tidak hanya film, ia juga merupakan coffee enthusiast. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Terima kasih supportnya. Semoga informasi di atas bermanfaat.